Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tema cukup menarik karena menjadi angan-angan semua pasangan yang berumah tangga. Rumah yang dikatakan Allah sakan. Sakan itu artinya tenang. Karena memang orang itu menginginkan rumahnya itu tempat benteng untuk mencari dan melindungi ketenangan. Di kantor bisa kisruh, di lingkungan bisa terjadi berbagai macam konflik, tapi kalau rumah tenang, insya Allah aman. Namun untuk menuju ke sana, yang menentukan bukan rumahnya, tapi penghuni rumah. Penghuni rumahlah yang bikin rumah itu kacau. Suasananya keruh gelap. Bahkan kadang-kadang ada orang memasuki rumahnya seperti memasuki gua yang serem banyak kuntilanaknya. Enggak betah di rumah. Kenapa? Ada suami yang lebih senang mancing daripada ke rumah. Kenapa? Aneh kan? Padahal mancing itu hobi konslet. Laki-laki konslet. Kenapa saya katakan konslet? Karena ditawari ketemu ikan apa istri dipilih ikan. Kan konslet? Harusnya kalau orang itu sehat, pilih istri dong, masuk ketemu ikan. Itu kan? Kenapa? Ada sebagian laki-laki yang punya alasan, iya Pak, mendingan saya ketemu ikan, mujair, ngap-ngapan, manis, adem dilihat. Yang di rumah, aduh, panas. Jadi, kalau antum lihat ikan mujair itu kan enak Pak dilihat, adem banget lihat, seneng gitu. Yang lihat ikan mujair yang di rumah ini yang bikin senep gitu. Tapi tidak selamanya seperti itu kan. Ada istri yang harus cengkrama, komunikasi yang seminggu dimakan kesibukan. Anak yang dibutuhkan kasih sayang. Kenapa kita harus melarikan diri mencari kebahagiaan di pinggir-pinggir pantai, di empang-empang, di sungai, hanya mencari hiburan yang semu? Imam Syafi'i aja yang sudah hafal 30 juz Quran gak pernah mancing kok Pak. Gak pernah catur, gak pernah karambol. Kita Quran baru juz 30, belum lengkap juga. Hadis gak kena. Ilmu-ilmu yang masih belum kita kuasai, masih belum banyak. Kok sempat-sempatnya membuang-buang waktu? Padahal Rasulullah mengatakan, min husni islamil mar'i talku ma la ya'ni. Pertanda kebaikan Islam seseorang bisa meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Makanya prinsip, apalagi kita sudah mulai berumur, harus kita pegang erat-erat prinsip satu ini, yaitu apa? Saya tidak mau keluar keringat kalau nggak ada surganya, titik. Makanya ketika sekarang diajak, yuk mas, catur, ada nggak surganya? Tanyakan kepada diri antum. Kalau ada, lanjut, tidak stop. Yuk mas, ngaji, ada nggak surganya? Lanjut, kalau nggak stop. Dan yang lainnya. Oke, sekarang kita memasukin kiat untuk menuju rumah tangga yang rumahku surgaku. Pertama, jauhi suasana kisruh dan keruh.
baik laki dan perempuan, terutama wanita. Ada kalanya wanita memiliki watak yang selalu memperkeruh suasana. Masalah yang ada belum terselesaikan sudah membuat masalah baru. Padahal Rasulullah mengatakan al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Namanya muslim ialah orang yang lain, muslim lainnya selamat dari tangan sama lisannya. Kenapa, Pak? Rasul mendefinisikan muslim ialah orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan sama tangan, karena kebanyakan surga neraka seseorang ditentukan oleh tangan sama lisan. Saya tanya, sekarang ibadah mana lisan sama tangan gak terlibat? Tunjukin, gak ada. Bahkan juga maksiat mana yang lisan sama tangan gak terlibat? Orang gosip, orang namimah, orang membunuh, orang judi butuh lisan atau tangan. Begitu juga orang sedekah, orang sholat, orang dakwah, semuanya. Berarti di sini benar. Kalau orang sudah bisa memanfaatkan dengan baik tangan sama lisan untuk kekuatan yang baik positif, surga tempatnya. Siapa yang sekarang ini meletakkan lisan sama tangan, dua anggota tubuh ini di tempat-tempat yang buruk, maka surgalah, nerakalah tempatnya. Terutama lisan. Ya ikhwan, lisan. Rasulullah mengatakan, aksaru ma yudkhilun nasan naro al-ajwafan. Yang paling terbanyak memasukkan orang ke dalam neraka adalah dua lubang, mulut sama kemaluan. Sehingga Rasulullah SAW menegaskan, man yadmanu lima baina fakhidaihi wa baina lihaihi adman lahul jannah. Siapa yang bisa menjamin di antara dua pahanya, yaitu kemaluan, dan di antara dua bibirnya, yaitu lidah, aku akan jamin surga. Makanya Umar mengatakan, siapa yang banyak ngomongnya, banyak keplesetnya. Siapa yang banyak keplesetnya, banyak salahnya. Siapa yang banyak salahnya, banyak dosanya. Dan siapa yang banyak dosanya, neraka yang paling pas untuk menjadi tempatnya. Kadang-kadang hadirin sekalian, di antara pasangan suami ataupun istri, tidak ada henti-hentinya mulut untuk mengumpat, mengeluarkan kalimat pedas. Padahal Rasul mengatakan, al-kalimatut thayyibah shadaqatun. Kalimat yang baik itu sedekah. Sama tetangganya juga tidak selamat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, pernah ada orang menuturkan, ya Rasulullah, ada perempuan yang sholatnya kuat, puasanya kuat, tapi lisannya tidak pernah aman menyakiti tetangga dan orang lain. Kata Rasulullah, la khaira fiha, hiya finnar. Tidak ada kebaikan pada dirinya, dia di neraka. Ya Rasulullah, ada orang perempuan yang beramal pas-pasan cuman sholat, lisannya tidak pernah mengganggu orang lain. Fiha khairun hiya fil jannah. Di dalam dirinya ada kebaikan, dia ada di dalam surga. Dan tolong dicamkan, perempuan yang jelek akhlaknya, perempuan sial. Makanya Rasulullah mengatakan, in kana syu'mun fil Islam fa fi salasatin. Kalau dalam Islam itu masih ada sial, maka itu di dalam 3 hal. Ad-daru rumah, ad-dabatu kendaraan, wal mar'atu istri. Di antara istri sial adalah istri yang jelek akhlaknya, rusak lisannya. Hari-harinya kalau enggak melaknat, mengutuk, memaki, gosip, gibah, mulut tidak pernah digunakan untuk berzikir, memuji Allah, membaca kalimat thayyibah, membaca Al-Quran. Dan tolong dicamkan kata Imam Syafi'i, Pak, saya setelah bergaul dengan orang sufi tidak pernah mendapatkan kebaikan kecuali 2. Waktu itu seperti pedang, kalau tidak gunakan untuk menyabet, kamu yang disabet. Yang kedua, orang itu kalau nggak sibuk dengan kebaikan, maka akan dengan keburukan. Lisan, kalau nggak digunakan untuk kebaikan, untuk keburukan. Lisan kalau tidak digunakan untuk zikir, ya untuk selain zikir.
Padahal Rasul mengatakan fa innar rajula la yatakallamu bil kalimah min sukhtillah la yahwi biha balan yahwi biha ila qa'ri jahannam. Ada seseorang yang berbicara dengan satu kalimat yang tidak merasa bahwa itu mendatangkan murka Allah, menghempaskan ke dalam jurang neraka jahanam. Sehingga Bapak Ibu sekalian perhatikan, salah satun la yad'una fala yustajaba lahum. Ada 3 orang berdoa tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Siapa Pak? Rajulun kana tahtahu imra'atun sayyi'atul khuluqi falam yutalliqha. Laki-laki yang punya istri jelek tidak diceraikan. Laki-laki yang punya istri akhlaknya jelek ya. Akhlaknya jelek tidak diceraikan. Tuh Pak. Jadi punya istri akhlaknya jelek itu bukan hanya semata-mata bikin rumah itu rungsep, bikin rumah neraka, suasana kita batin menjadi Masya Allah merana, dan kondisi hidup tidak maksimal. Lebih dari itu, antum berdoa setiap hari ternyata kandas nyangkut karena istri yang jelek akhlaknya. Enggak diceraikan. Tapi tolong cerai butuh proses gitu loh. Jangan terus habis ngaji langsung. Istri saya kayaknya udah pas deh untuk diterapin ini. Hadis ini cocok ini. Enggak, proses dulu. Nasihatin, dibina, sakan. Ya udah. Ya kalau gak dibina nggak kena ya. Sekarang tafadhol. Yang kedua, orang yang menyerahkan harta kepada orang yang pandir kurang otaknya. Nggak boleh. Orang-orang yang tidak bisa membelanjakan harta dengan baik. Contohnya ada dulu di kampung saya perempuan jual ayam, ditawar 5.000 minta 3.000. Malah marah-marah. Enak aja melihara ayam susah cuma ditawar 5.000. Pokoknya kalau enggak 3.000 enggak boleh. Ini namanya orang apa? Pandir, otaknya kendor. Ini enggak boleh antum kasih duit. Yang ngasih maka doanya tidak diterima oleh Allah. Yang ketiga, orang yang menyerahkan harta ke orang lain tanpa persaksian. Makanya Pak, utang piutang seberapapun antum catat, saksikan. Bukan masalah soal nanti takut hilang. Bukan masalah ini uang materi berbahaya, oke. Tapi lebih dari itu, kita sebagai seorang yang ingin doa kita dikabulkan oleh Allah. Faktor 3, doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, hilangkan pada diri kita. Nah, inilah yang ingin saya tekankan. Kata Rasulullah SAW juga, salasun minasyaqawah. Ada 3 perkara yang bikin seorang hidupnya menjadi celaka, menjadi sengsara. Yang pertama, al-mar'atu tarakata su'uka. Perempuan istrimu yang kamu pandang bikin kamu senep kesel. Bukan karena jeleknya muka, karena tampilannya sulit untuk dikendalikan, pelayanannya jelek, selalu hari-harinya bikin keruh, ya, mintanya selalu diistimewakan, diutamakan, diperhatikan, tapi kurang memperhatikan. Wa tahmilu lisanaka 'alaik, lisannya kamu tahan hati, artinya lisannya makan hati, ya. Ngomongannya menyakitkan, bicaranya selalu pedas, ungkapan-ungkapan yang dipakai selalu merendahkan, menghinakan. Wa in ghibta lam ta'manha 'ala nafsiha wa malik. Kalau kamu tinggalkan, dia tidak aman menjaga dirinya dan menjaga harta antum. Ini jauhi. Untuk memelihara istri seperti ini mendingan memelihara kambing. Banyak buat untuk umroh, banyak buat bangun rumah. Antum pelihara istri seperti ini,
nelur kagak bisa didadar. Gemuk nggak bisa dipakai kurban. Selalu setiap hari menambah dosa, menambah kesengsaraan, dan rumah tangga antum semakin sumpek. Serta mengalami berbagai macam kenestaan, kesengsaraan. Yang jadi kurban, karir antum, masa depan antum, anak antum hancur. Karena memang kata Umar bin Khattab, perempuan itu ada 3 macam. Perempuan yang mencintai kamu, cerdas, pintar, punya anak, membantu suaminya taat sama Allah. Ada yang kedua, perempuan yang hanya seperti wadah bayi. Biasa-biasa aja, gak punya kelebihan, hanya untuk nitip lahiran. Yang ketiga, perempuan yang lesannya pedas, akhlaknya jelek, tuntutannya besar, dan setiap hari selalu bikin jengkel dan makan hati suami. Ini perempuan yang dititipkan Allah kepada laki-laki siapa aja yang dikehendaki oleh Allah. Nah ini faktor, karena apa? Karena terpengaruh pergaulan atau mungkin latar belakang keluarganya memang dekadensi moral atau mungkin broken dan yang lainnya. Itu faktor, ya. Ada perempuan yang memang subhanallah, ya. Dari wataknya yang terbangun sejak kecil seperti itu. Makanya di sini nikah itu ta'aruf. Nikah itu harus melihat. Antum yang paling utama pertama itu ta'aruf watak. Pak, ta'aruf yang lainnya, muka dan yang lainnya itu gampang. Ta'aruf watak itu sulit. Bahkan ada perempuan yang menikah sudah 10 tahun baru wataknya muncul. Dan watak itu susah untuk dirubah. Siapa yang menikah tujuannya merubah watak, dia akan menyesali. Yang paling penting antum siap. Contoh saya kenalan, istri saya punya watak, kalau makan banyak. Siap enggak antum? Oh siap. Yang penting kalau begini gampang Pak, diperbanyakin aja nasinya. Beli beras banyak. Tapi ada kelebihannya Pak, orang makan banyak itu. Biasanya lauknya enggak cerewet-cerewet banget. Itu kelebihannya. Itu. Nah, orang yang malas makan, itu biasanya lauknya cerewet. Nah, itu. Makanya ada plus minusnya. Antum yang penting siap enggak? Siap. Udah, jalan aja. Itu seperti itu. Contoh aja, ada orang yang sudah punya watak subhanallah, cerewet. Ada wanita yang punya watak pendiam. Antum ta'aruf. Saya siap cerewet apa siap pendiam? Yang penting antum sudah siap, kena silakan. Karena tetap aja ada plus minusnya. Contoh aja, perempuan yang cerewet itu biasanya ada kelebihan. Kalau ngerjai apa aja selalu tuntas. Ngepel tuntas. Nyuci tuntas, apa aja ya, tapi itu sambil itu tuntas. Nah, pasangannya biasanya harusnya istrinya pendiam. Gitu. Kalau dua-duanya cerewet, hancur. Tapi ada perempuan yang masya Allah pendiam, tenang, gitu. Tapi ya tenang banget. Ono katok nyantol, tenang. Anaknya belum mandi, tenang. Semua yang kondisi semrawut, tenang. Ini antum siap enggak? Yang penting siap, silakan. Gitu. Hadirin sekalian, selanjutnya adalah turuti kemauan suami Anda. Ini ibu-ibu, tolong diperhatikan. Kadang-kadang sebagian istri terlalu menekan suami. Mau keluar sama temannya tidak boleh. Di antara faktor kebahagiaan dan keharmonisan berumah tangga adalah adanya saling memahami keinginan pasangan. Dengan memenuhi kecenderungan, keinginan, kesenangan pasangan tanpa celaan apabila tindakan berlawan terhadap keinginan pasangan. Karena wajib bagi istri menghormati keinginan suami. Dan tidak boleh menghalangi suami untuk meraih keinginannya. Meskipun keinginan suami terkadang dipandang tidak cocok
atau sepele atau tidak membuahkan manfaat. Tapi dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat. Contoh saja, kadang-kadang ada istri yang dimakan cemburu. Cemburu itu ada dua, cemburu nyata sama cemburu buta. Akhirnya pas suaminya kemana aja dikuntitin, diawasi. Sehingga dengan sekalian suami dalam kondisi hidupnya tertekan. Karena laki-laki dibutuhkan pengawasan, tetapi boleh-boleh saja, jangan sampai kayak dibikin anak kecil dong. Kadang kerja aja kalau di Indonesia apalagi ya, janda-janda banyak gitu aja, deg-degan aja kemana-mana si istrinya. Pergi kerja aja diteleponin 3 kali. Itu udah nyampe belum Pak? Aduh, belum, macet. Udah nyampe kantor pun ditelepon lagi. Was-was bawaannya. Udah belum puas hanya sekedar telepon, ditelepon temennya. Mas, kampret tuh udah datang belum? Kampret. Masya Allah. Si kampret datang belum? Siapa Mbak? Tuh suami gue. Itu nyasar enggak? Ya Allah Mbak kerja Jakarta macet kayak begini, sempat mampir-mampir. Kemana tuh Mbak? Percaya dong Mbak sama suami. Ini gak akan Mbak. Malah apa yang dikhawatirkan itu bisa terjadi kalau caranya seperti ini. Makanya Rasulullah itu mengatakan al-mu'minuna hayyinuna layyinun. Mukmin itu fleksibel dan memberi kemudahan. Jadi hadirin sekalian tidak terlalu kaku, tidak terlalu longgar. Dilihat konteks dan kondisinya. Suami saya sekarang pergi sama temannya. Alhamdulillah teman-temannya ngaji. Mau ngapain sih? Udah saya lepas. Tapi kalau sekarang ada bukti, boleh. Saya lihat Masya Allah. Ya, ada bukti ketangkep tangan berduaan sama perempuan. Atau mendapatin foto. Tapi tidak, foto itu juga jangan dipakai untuk pegangan ini. Kadang-kadang ada orang memfitnah Pak. Di mall kebetulan ngambil barang-barang jejeran sama wanita di foto. Itu akhirnya disebarkan. Tuh Mbak, suami kamu Mbak ini sudah mulai aneh-aneh Mbak. Ini berduaan di mall Mbak sama perempuan. Padahal kebetulan ngambil barang satu tempat di foto, jebret. Buat fitnah. Akhirnya cerita-cerita itulah yang akhirnya dipercaya. Omongan suami nggak pernah didengar. Pembelaan suami nggak pernah dipercaya. Nah, dari situlah muncul kekisruhan dan kegundahan. Sehingga hancur. Rumahku surgaku tidak bisa tercipta. Nah, sekarang usahakan ranjangmu tetap bergairah. Di sini ini rahasia. Bapak Ibu sekalian, masalah kebutuhan biologis bukan kebutuhan asasi. Laki dan perempuan. Terutama perempuan. Kalau suami nuntut, istri nolak, dapat dosa. Tapi kalau istri nuntut, suami nolak, nggak dapat dosa. Itu kelebihannya laki-laki. Itu maknanya walahunna mislul ladzi 'alaihina bil ma'ruf. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahkan Rasulullah SAW walaupun seandainya suamimu minta di atas kuda, di dapur, ibaratnya walaupun nggak benar-benar di dapur, nanti bau bawang putih repot karu-karuan kan gitu. Maksudnya permintaan kapanpun, dimanapun, asalkan itu layak, patut, tepat, nggak boleh nolak. Kenapa Pak? Itu kebutuhan psikologi, nggak bisa ditunda, nggak kenal waktu. Dan ini bukan merupakan suatu hal yang perlu kita sampaikan secara malu, enggak. Bahkan innallaha la yastahi minal haqqi syai'a. Kebutuhan seksual itu ketika tepat waktu, tepat sasar, maka akan membuahkan kesehatan zahir batin. Makanya pernah ada penelitian yang dilakukan oleh Imam Ibnu Qayyim. Ada orang yang menahan, Ibnu Jauzi juga, menahan untuk tidak hubungan seksual, bahkan menghindari wanita. Akhirnya terkena berbagai macam penyakit dan permasalahan.
Sehingga terjadi penyimpangan-penyimpangan. Maunya malah sama laki-laki, perempuan ke perempuan, dan di bawah usia dini. Ini permasalahan. Gitu. Dan hadirin sekalian, ibu-ibu juga jangan ngeles terus. Diajak, katanya diajak musim panas, katanya panas. Musim dingin, katanya dingin. Padahal musim cuma 2. Panas sama dingin. Terus kapan? Lambat laun nanti akhirnya apa? Cari alternatif, karena formulir masih 3 yang kosong. Nah itulah. Apalagi ibu-ibu sekarang tolong perhatikan persaingan ketat nih. Itu. Ini bukan provokasi ya. Mengungkapkan permasalahan apa adanya. Terang terus terang. Kan gitu. Bahwa karena persaingan ketat itulah, maka saya katakan apa adanya. Dandan yang baik, pelayanan dibagusin, kebutuhan seksual jangan ditunda-tunda, karena itu akan menimbulkan berbagai macam gejolak permasalahan psikologi yang multi efek. Efeknya domino. Ya, saya tidak perlu menjelaskan satu persatu. Oke. Pahamilah perasaan suamimu. Nah, ini kadang menuntut suatu tuntutan tidak pada tempatnya. Mengungkapkan suatu perasaan tidak pas. Ya. Contoh saja, suami lagi enggak punya duit. Atau suami sedang jatuh kondisi prestasi ekonominya. Itu yang diceritain tentang masalah saudara-saudaranya yang berhasil. Terus kemudian keinginan-keinginan yang selama ini enggak keturutan seakan menyesali pernikahan. Ini enggak pas. Nyinggung banget. Akhirnya suami kan jatuh ngenes, ya Allah. Saya ini apa suami memang betul-betul enggak punya nilai ya. Membelikan ini aja enggak bisa, ini enggak bisa, padahal saudara-saudaranya kayak begitu. Ya. Ini sebetulnya hanya sekedar cerita tapi ada maksudnya, Mas. Itu saudara saya yang di sana itu baru beli tanah 1 hektar, Mas. Gitu. Yang ini baru beli mobil, Mas, bagus. Ah, Mas, kamu kayak secara implisit. Jangankan mobil, sepeda motor aja yang buntung, kredit. Subhanallah. Perasaan suami terpatah-patah. Perasaan suami betul-betul teriris dengan cerita-cerita seperti itu. Harusnya dalam kondisi seperti ini ceritanya banyak memberikan satu motivasi. Contoh, cerita tentang keluarganya yang dulu terpuruk menjadi terbangun lagi usahanya. Yang Masya Allah anaknya dulu ini nakal, sekarang ini baik. Cerita-cerita yang memotivasi. Ya. Perhatikan Pak, bagaimana seorang sahabiah Asma binti Abu Bakar menjaga perasaan suami. Cerita kisah. Asma itu pernah membantu Zubair ibnu Awam untuk kerjaannya, yaitu mencari biji kurma untuk dijual di pasar. Jaraknya itu hampir 6 kilo jalan kaki. Dipanggul. Coba ada enggak perempuan yang seperti ini sekarang? Membantu suaminya sampai seperti itu. Zubair ibnu Awam itu seorang laki-laki pencemburu. Dia faham. Nah, ini memahami perasaan. Sampai pernah pada waktu dia itu berjalan dari tempat untuk mengambil biji kurma, dijual di pasar, kepapasan nama Rasulullah. Sementara Rasulullah SAW ketika itu hanya laki-laki. Ditawarilah Rasulullah menawari kendaraan kepada Asma. Dia tidak menerima tawaran Rasulullah untuk menjaga perasaan Zubair ibnu Awam. Lihat. Setelah nyampe ke rumah, cerita sama Zubair. Saya tadi kepapasan dengan Rasulullah, ditawari kendaraan untuk naik. Cuman saya tahu kamu laki-laki pecemburu. Kata Zubair apa? Demi Allah, seandainya kamu naik kendaraan yang ditawari oleh Rasulullah, itu lebih baik dari semua yang ada. Artinya, bagi Zubair yang pencemburu itu, enggak mungkin terbesit akan terjadi kejahatan atau keburukan sama Rasulullah. Bahkan dengan berkendara, dengan kendaraan Rasulullah lebih aman nyaman. Tapi seorang istri yang solihah
menjaga perasaan suami. Sampai seperti itu. Lagi Tolha, Ummu Sulaim, saat anaknya meninggal dunia. Dan anak yang paling dicintainya, bagaimana lihat menjaga perasaan suami? Setelah dia datang, tidak langsung diberitahu, dia dandan dulu, mandi bagus, sampai hubungan suami istri puas, baru diceritakan. Tuh lihat sampai seperti itu. Ya kita enggak, kadang-kadang ngomong tanpa ada pertimbangan perasaan, mengungkapkan keinginan tanpa mempertimbangkan kondisi. Akhirnya terjadilah masalah-masalah yang dianggap sepele itu, memecahkan kapal atau bahtera rumah tangga kita. Terimalah pasanganmu apa adanya. Nah, ini penting, Pak. Rumahku, surgaku bisa dicapai kalau masing-masing ini mampu menerima pasangannya apa adanya. Saat suami mungkin tidak menggairahkan, atau mungkin tertarik dengan orang lain, atau mungkin suaminya lagi ngeselin, atau mungkin nek lihat suami. Pandangan kita harus kita luruskan dulu. Terima apa adanya suami saya. Memang adanya seperti ini. Jangan malah ngungkit-ngungkit. Mas, saya dulu kalau nggak nikah sama kamu, Mas, dapat camat, tahu nggak, Mas? Nah itu. Camat apa, Dek? Jalan mati. Akhirnya ngungkapin masa lalunya, ngungkit-ngungkit masa yang dulu. Coba kita terima apa adanya. Begitu juga laki. Ketika saat istrinya sekarang kurang menyenangkan, apalagi pelayanannya kurang, sambil kita bina, didik, arahkan, nasihat, kita terima apa adanya pasangan kita. Inilah istri saya. Adanya seperti ini. Ini anaknya, ini ibu anak-anak saya. Dia adalah pasangan hidup saya. Kurang lebihnya insya Allah seperti ini. Kurang kita tutupin, kelebihan kita gali di tempat lain. Sisi lain pasti ada. Insya Allah dengan cara seperti itu ketemu. Jangan terus mandang. Apalagi laki-laki yang sudah mulai tertarik dengan wanita lain. Itu biasanya mandang istrinya jelek terus. Jelek dalam, jelek luar. Ya, terus kemudian ngungkit-ngungkit serba salah. Apa aja yang dikerjain istri begini salah. Masak salah, dandan salah, enggak dandan salah. Mandi salah, enggak mandi salah. Udah deh Mas, nikah aja. Gitu akhirnya kan. Dengan demikian, terima apa adanya. Jangan tuntut yang seharusnya. Seharusnya memang, wah Mas kamu kan sudah S2 Mas, teman-teman kamu. Nah, seharusnya, kamu kan UGM, kamu kan UI Mas. Teman-teman kamu aja. Seharusnya. Tapi adanya seperti itu, mau apa? Istri kita juga begitu. Teman-teman kamu yang lainnya sama suaminya begini, sama orang tua, sama mertua begini, dan yang begini, kamu seharusnya. Tapi adanya begitu mau apa? Insya Allah dengan pandangan seperti itu, kekisruhan, kekeruhan, luruskan sikap terhadap keluarga suamimu. Ya, ini silaturahmi sama keluarga suami. Ibu-ibu tolong diperhatikan. Suami dan keluarganya pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Menghina keluarga, menghina suami. Menyambung silaturahmi keluarga suami, menyambung hubungan baik pernikahan dengan suami. Memperbaiki dari sisi apapun manfaat langsung atau tidak langsung ke suami kita. Apalagi memutuskan, kata Rasul, man hajara akhahu sanatan huwa kasabki damihi. Siapa yang mendiamkan saudaranya sampai 1 tahun seperti mengalirkan darahnya. Sama mertua sampai enggak akor. Ada ngadu sama saya, Pak. Istrinya diceraikan gara-gara seumur nikah 8 tahun. Ngunjungin ibunya, bapaknya cuma sekali. Coba bayangkan. Padahal Rasulullah mengatakan la yahillu muslimun ayyahjura akhahu fawqa salas. Tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya di atas 3 hari. Itu loh. Apalagi ini mertua, ibu suami,
bapaknya suami, pamannya saudaranya. Nyambung ini sama aja nyambung suami. Dijauhin, dimusuhi, kadang-kadang diomongin, ya, dirasanin, pemberiannya diungkit-ungkit, mau silaturahmi dihalang-halangin, alasannya ada aja, yang katanya anak-anaknya nanti kalau datang si Anu begini, kayak yang rumahnya berantakan, kayak ada aja. Loh itu nggak bagus. Bahkan harusnya senang, Masya Allah. Bu mertua saya mau datang, bapak mertua saya mau datang, paman saya, senang harusnya. Gitu. Kalau enggak ini, dicari-cari kesalahannya supaya enggak datang ke rumah. Hormatilah tetangga. Rumah tangga kita supaya rumahku surgaku, rumah. Al-jaru qabla ad-dar. Tetangga itu penting, Pak. Tetanggalah yang menentukan mahalnya suatu rumah. Saya sekarang tanya sama Bapak, Masya Allah, ada rumah, Bapak mau beli rumah. Ada 2 tawaran rumah. Satunya bagus, baru arsiteknya Masya Allah menarik. Tapi depannya penari jaipong. Sebelah kanannya bandar togel. Sebelah kirinya Masya Allah, ya, bandar narkoba. Lingkungannya Masya Allah, pojokan tempat orang-orang minum. Yang satunya rumah lama, cukup layak huni. Depan masjid, kanan kirinya tetangga baik. Harganya sama. Mana Bapak yang beli? Al-jaru qabla ad-dar. Tetangga sebelum rumah. Dengan demikian, hidup bertetangga itu tidak mudah. Hormati tetangga. Sampai Rasulullah mengatakan la yu'minu 3 kali. Tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Man la ya'man jarahu bawaikuhu. Yang tetangganya tidak pernah merasa aman atas gangguannya. Yang suara kendaraannya, yang teriak-teriakan anaknya, yang kadang-kadang anaknya njabutin bunga-bunganya. Belum lagi gangguan-gangguan secara kehormatan. Sampai Rasulullah, inni anhaakum 'aniz zina. Saya larang kamu berzina. Wala antazniya bi asyratim ra'atin ahwanu indallahi ta'ala min antuzani bi imra'ati jarik. Saya larang kamu berzina, tapi kalau seandainya kamu berzina dengan 10 perempuan lain, lebih ringan dosanya di hadapan Allah ketimbang berzina dengan istri tetangga. Makanya ketika Abdullah ibnu Mas'ud tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, dosa mana yang paling besar? Yang pertama, anta ja'ala lillahi niddan wa khalaqaka. Kau jadikan tandingan bersama Allah dalam sesembahan, sementara yang menciptakan kamu adalah Allah. Yang keduanya, wa antuzani bi khalilati jarika. Kau berzina dengan istri tetanggamu. Yang ketiganya, wa antaqtula waladaka makhafata ayyat'ama ma'aka. Kamu membunuh anakmu takut memberi makan. 3 dosa besar paling besar. Kenapa Pak? Karena berzina dengan tetangga adalah merobek kehormatan banyak. Hubungan tetangga, dia khianati. Ketetanggaan dia rusak. Istri tetangga, dan ketemu tiap hari. Dan itu kalau sudah terjadi, perselingkuhan itu paling awet. Karena dekat. Gak usah pakai bayar lagi kadang-kadang. Itu. Muliakan tamu suamimu. Nah ini. Yang terakhir, masalah suami, tamu suami. Ketika sekarang ada tamu, tolong istri itu yang baik pelayanannya. Karena man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamunya. Coba perhatikan bagaimana Pak, ketika ada tamu yang datang ke Rasulullah, Rasulullah nggak punya makanan, malam itu mengumumkan siapa di antara kalian yang bisa menjamu tamu saya ini, maka ketika itu Ummu Sulaim sama Thalha. Padahal dia nggak punya apa-apa.
Pada malam hari itu dia sebetulnya punya makanan pas-pasan. Akhirnya makanannya dikasihkan tamunya, dia sama anaknya pura-pura makan. Yang penting piring ditabuh-tabuh aja kayak makan. Pokoknya suara klutik-klutik udah kayak makan. Apa kata Rasulullah? Qad ajiballahu lakuma min sani'ikuma bidhaifikuma al-barikah. Allah telah kagum terhadap perbuatanmu kepada tamumu tadi malam. Sampai seperti itu, Pak. Makanya cara untuk menyambut tamu caranya dulukan dulu buah-buahan. Karena buah-buahan itu membuat senang dan riang orang yang melihatnya. Makanya dalam bahasa Arab, buah-buahan bahasa Arabnya apa? Apa? Antum 5 tahun di sini nggak ngerti bahasa Arab gimana, Mas? Ini rugi antum dapat padang pasir itu Arabnya enggak. Apa? Bukan. Siapa ngomong? Fawakih. Fawakih, fakihah. Kenapa dikatakan fawakih, fakihah? Yang dari kalimat lucu, seneng. Makanya pelawak itu dalam bahasa Arabnya fukahi. Fakihah. Karena siapapun yang lihat buah-buahan pasti senang. Buah apa aja. Mau kecut mau nih, senang. Itu. Nggak ada orang yang nolak buah-buahan. Sehingga dulukan buah-buahan dulu. Senang. Masya Allah. Apalagi kelihatan merah ini. Kemudian setelah itu minuman karena dia dari jauh. Nah baru setelah itu makan. Nabi Ibrahim itu Pak. Kalau ada tamu minimal pedet yang disembelih. Apa itu pedet? Anaknya sapi. Itu Nabi Ibrahim. Makanya simbol penjamuan tamu tidak ada yang membandingi Nabi Ibrahim. Minimal. Kita kadang-kadang ayam aja nggak kesembelih itu loh. Itu jelek banget. Itu kadang-kadang ada makanan enak itu. Tamu dipersilahkan tapi makanan yang enak di dekatnya dia. Jadi disilakan. Akhirnya apa? Tamunya mau ngambil repot, nggak ngambil kepingin. Giliran mau ngambil diajak jabat tangan, Pak. Terima kasih, Pak. Ya mudah-mudahan kita ketemu lagi. Pak, saya mau ngambil. Astagfirullah. Itu namanya tuan rumah pelit. Itu. Dengan demikian keluarkan, ya. Dan jangan cuman air. Kadang-kadang kita namu itu berkali-kali air terus pulang akhirnya ngompol. Itu kalau nggak teh kopi sampai 6 kali itu apalagi Idul Fitri. Ya bervariasi gitu. Yang penting nomor 1 buah-buahan. Maka buah-buahan itu jangan sampai nggak ada di rumah. Kalau antum ingin menarik tamu, dulukan buah-buahan. Ya. Baru setelah itu air. Nah, baru setelah itu makan. Apalagi tamu pas waktu makan, zuhur. Itu. Makanya kalau antum bertamu pas pada waktu makannya. Itu, zuhur, menjelang maghrib. Makan sore itu bagusnya menjelang maghrib. Ini kebiasaan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW idza quddimal asya, ya, fa'adzana al-mu'adzin fabda'u bihi qabla an tusallu al-maghriba. Jika disuguhkan makan malam, adzan sudah dikumandangkan, dulukan makan malam dulu sebelum sholat maghrib. Berarti di sini kebiasaan orang Arab dulu makan sebelum maghrib. Karena itu lebih sehat. Di Indonesia itu Masya Allah, kalau malam malah yang keluar itu kolesterol semua, bebek bos, nasi goreng, apalagi Masya Allah lele, pecel, ini semuanya kolesterol, hancur. Itu kan. Makanya nggak sehat. Karena apa? Soal makan, ini masalah makan. Sebetulnya kalau kita itu makannya disiplin, sehat Pak. Buktinya lihat. Antum pernah lihat sapi stroke? Nggak ada. Karena disiplin makannya. Ya nggak pernah? Waduh Pak, sapi saya mau sembelih. Kenapa Pak? Stroke? Nggak ada. Nggak ada. Kambing? Nggak ada kolesterol. Sehat semua. Kenapa? Makannya disiplin. Rumput.
Ngunyahnya juga Masya Allah. Disiplin. 36 kali. Kita 3 kali bleng. Itu. Hancur. Itu. Makanya antum lihat. Hewan itu nggak ada rumah sakit. Itu. Kenapa sih? Hewan itu dibawa ke dokter kalau sudah dipegang manusia aja. Itu. Ya gimana? Anjing kasih susu. Ya repot ya. Itu. Kadang-kadang burung berkutut aja Pak, diminumin susu. Ya akhirnya apa? Sakit burung berkututnya. Itu. Saya nggak biasa minum ini Mas, katanya gitu. Aneh manusia itu. Disamakan dirinya. Ayam seneng ayam supaya menang diadu. Kasih makanan aneh-aneh. Akhirnya apa? Sakit ayamnya. Normal, sehat gitu. Makanya Rasulullah kalau terpaksa makan banyak, makan sepertiga untuk makan, sepertiga untuk nafas, sepertiga untuk minum. Jangan makan separuh, minum separuh. Napasnya gimana? Akhirnya itu giliran biasanya ini puasa. Wah, makan buka di pol. Giliran terawih mangap di belakang, gak nutuk, gak nyampe. Baru 5 rakaat udah gempor. Kenapa? Makan. Itulah. Makanya sedang-sedang saja. Ini soal masalah memperhatikan kesehatan kita. Terus kemudian jagalah kejiwaan anakmu. Maksudnya jangan sampai anak itu tahu permasalahan rumah tangga. Kekisruhan rumah tangga. Apalagi ikut menanggung problem rumah tangga orang tua. Jangan. Cukuplah orang tua yang nanggung. Dengan cara apa? Jangan sekarang tampil di depan anak seperti pahlawan terzolimi. Si ibu membawa anaknya dalam arena pertikaian orang tua. Ngeblok orang tua laki, yang satunya ngeblok orang tua perempuan. Dan kalau tengkar pun ditunjukkan. Nah ini hancur. Jagalah kejiwaan anakmu. Jangan dilibatkan untuk memikul masalah rumah tangga yang otak dia, psikologi kejiwaan dia belum mampu, Pak. Nah kadang-kadang orang tua tanpa sadar melakukan itu. Cerita berbagai macam masalah rumah tangga. Ada masalah dengan suaminya, si ibu cerita ke anaknya. Begitu juga sebaliknya. Akhirnya menyelesaikan masalah enggak, membantu untuk mengatasi masalah enggak, tapi dia terbebani psikologi yang akhirnya traumatik. Imma yang perempuannya enggak mau nikah-nikah lagi, takut menghadapi masalah seperti ibunya. Atau kalau dia berumah tangga pun melakukan balas dendam. Melakukan perempuannya, saya harus bisa ngelawan. Saya enggak mau kayak ibu saya. Ibu saya selalu kalah sama bapak saya. Akhirnya dia mencoba untuk menjadi pahlawan pengganti ibunya. Akhirnya kasihan si suaminya. Ya. Kasihan suaminya. Sebetulnya tidak ada masalah, cuman dia memandang suaminya ini kayak bapaknya. Yang suka menyakiti ibunya, yang suka suka kekerasan sama ibunya. Nah, di sini tampil ingin mengganti, membela ibunya di tengah rumah tangga baru. Yang kasihan suaminya. Itu. Itu akibat melibatkan permasalahan rumah tangga dengan anak. Wallahu a'lam bishawab. Ini uraiannya semua lengkap di buku One Health. InsyaAllah nanti kalau sudah kita selesai cetak ini dalam proses, nanti insyaallah kita akan kirimkan untuk supaya mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap lagi. Saya kira itu waktu juga menunjukkan pukul seperti kemarin. Ya kan? Pas kan? Enggak kurang enggak lebih. Ada waktu kurang lebih 15 menit ya. Kita buka tanya jawab. Kalau enggak ada berarti bagus rumah tangga kita. Kalau ada berarti masih ada friksi yang perlu kita selesaikan. Tafadhal silakan. Silakan Bapak-bapak kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada pertanyaan dari ibu-ibunya, Pak. Apabila seorang istri yang tidak ingin merepotkan suami, ingin selalu memudahkan suami, jadi selalu melakukan
pekerjaan-pekerjaan, kadang-kadang tugas suami tidak mengandalkan suami. Kalau sudah mentok baru minta tolong suami, apakah ini dibenarkan menurut Islam? Saya kira sebagai seorang suami jangan hanya menjadi makhluk yang tinggal di menara gading, tidak mau tahu dengan urusan rumah tangga. Rasul saja Nabi mulia, kalau di rumah membantu jahit, kadang sandalnya yang agak sedikit mau copot dijahit sendiri. Pakaiannya yang agak terbuka dirapetin. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga kadang-kadang dandanin samakan kulit itu. Yang dikatakan oleh Rasulullah, oleh Aisyah, Rasul itu kalau ada di rumah melakukan kerjaan-kerjaan rumah tangga, bila sholat adzan beliau keluar. Jangan sekarang ini dibiarkan istri mengerjakan kerjaan rumah sendirian, cuek, bebek sebagai laki-laki nggak mau tahu, seakan-akan orang lain hadir di rumah. Oke, memang betul laki-laki itu kerjanya di rumah, minimal memperhatikan, minimal nanyain. Ini tanya aja, Dek, gimana nyucinya sekarang udah, atau perlu pembantu atau gimana? Minimal nanya aja udah seneng, ditanya. Itu. Atau minimal melihat, Masya Allah cucian. Istri saya ternyata 5 bak. 5 bak. Anaknya aja 7. Itu. Ini minimal antum ketika melihat itu, subhanallah, terenyuh gitu. Jangan sekarang ini cucian 5 bak tetap cuek, 1 bak juga tetap cuek. Udah gitu tuntutannya istri itu serba siap. Istri dituntut harus sebagai pengganti ibunya. Harus kayak temannya. Kalau saya datang langsung menyopot sepatu saya. Setelah itu ngelapin. Emang petinju loh. Gitu. Iya. Itu. Ini enggak lucu seperti itu cara hidup. Seorang istri sangat senang. Hanya seorang suami nanya tentang kondisi belanjanya. Gimana kondisi belanjanya bulan ini? Ada kekurangan enggak? Oh ya Mas, ini kondisinya kebutuhannya sudah. Ini kan lagi bawang putih ini naik semuanya. Apalagi di Indonesia itu kalau sudah naik enggak mau turun. Kayak presidennya umpamanya. Kalau sudah naik enggak mau turun. Ya. Nah, itu juga begitu. Bawang naik, ini naik. Tanya, minimal nanya, gimana deh kebutuhan bulan ini bisa dikendalikan enggak? Masya Allah. Gimana sekolahan anak-anaknya? Ini rapotnya si fulan, si Anu ini. Itu minimal nanya seperti itu. Syukur-syukur ada kemauan duduk untuk mengasah masalah-masalah rumah tangga yang sekarang lagi pelik. Ada masalah kaitannya dengan anak. Ada masalah kaitannya dengan tetangga. Ada masalah dengan saudara. Bahkan seperti saya ada pondok, setiap hari ya diskusinya, kalau enggak masalah anak, ini tahfidnya anak ini gimana ini, murojaahnya, terus pondok ada seperti ini, selalu diskusi. Rasul sebagai seorang nabi hebat enggak pernah merasa risih, merasa jatuh diri, jatuh gengsi, menjadikan Ummu Salamah sebagai tempat untuk mengadu permasalahan yang pada waktu perang Hudaybiyah itu dilibatkan. Betapa sering Khadijah memberikan masukan Rasulullah. Istri-istri Rasulullah lain, itulah rumah tangga. Insyaallah. Ya, ada lagi? Satu lagi, barangkali ada, kalau enggak kita tutup. Ya. Silakan. Yang manusia terbelakang, barangkali ada yang mau tanya, silakan. Maksudnya duduknya paling belakang, maksudnya. Daripada lama-lama, jadi kita pakai kalimat singkat aja. Silakan, Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Ustaz. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah jodoh, rezeki, dan kematian itu adalah takdir Allah. Kaitannya dengan jodoh, istri juga termasuk jodoh yang telah ditentukan oleh Allah, dan kita harus menerimanya. Gitu. Bagaimana Islam menanggapi jika istri yang sudah kita dijodohkan oleh Allah itu ternyata di kemudian hari akhlaknya buruk gitu. Yang kita pahami kan kita harus terima ya, dan dijadikan sebagai teman hidup, ladang ibadah seorang suami gitu. Pertanyaannya adalah, benarkah ada hadis atau anjuran Rasulullah SAW, atau apakah ada syarat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menceraikan istri yang kurang baik akhlaknya tersebut? Karena pada kenyataannya tidak hanya istri yang kadang-kadang buruk akhlaknya, terkadang juga bahkan suami. Atau sebaliknya, apa yang harus dilakukan seorang perempuan jika ternyata suaminya yang tidak baik akhlaknya gitu. Karena di sini kalau kita kritisi, justru terlihat seolah-olah kaum muslimah itu sering dijadikan sebagai objek oleh orang laki-laki untuk mencari alasan ini dan itu. Itu yang pertama. Lalu yang terakhir adalah tentang konsep bertetangga di zaman modern ini. Bagaimana Islam menanggapi konsep bertetangga di zaman modern, khususnya seperti kita di luar negeri, atau kita bertetangga dengan non-muslim, atau kita bertetangga dengan non-muslim yang tidak sosialis umpama, terus atau dengan bertetangga dengan tempat-tempat yang tidak baik seperti Ustadz sebutkan tadi, tempat maksiat lah dan sebagainya. Bagaimana Islam mengkritisi ini kaitannya dengan firman Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina kafaru dan zalamu minkum khassah gitu. Jadi kan Quran menganjurkan kita untuk takut terhadap fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim atau orang yang kafir di sekitarmu, tetapi juga orang-orang baik juga bisa terhindar gara-gara tidak berdakwah. Tapi kondisi modern kan seperti ini kenyataannya gitu. Mungkin Ustaz bisa jelaskan. Terima kasih, syukran. Baik. Yang pertama tadi kayaknya pertanyaannya 3 ya. Yang pertama tentang di kesimpulannya aja Pak tadi. Oh ya. Kalau ada istri jelek dianjurkan untuk diceraikan. Kalau ada suami akhlaknya jelek, gimana? Kayak gitu. Hadisnya jelas, tadi sudah saya sampaikan, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Silsilah Ahadits As-Shahihah. 3 orang yang doanya tidak dikabulkan Allah tadi. Tapi itu pun butuh proses sampai pada tingkatan perceraian. Karena perceraian itu ibarat solusi terakhir kalau sudah tidak ada pintu lagi untuk keluar. Sementara kita hanya ada pilihan. Rumah ini kebakar bersama kita atau keluar, pintunya cuma cerai tok. Selagi masih ada pintu-pintu lain, maka jangan melewati pintu cerai. Itu satu. Kenapa? Walaupun halal dari sisi hukumnya, tapi dibenci dari sisi konsekuensinya.
Makanya ini dasar para ulama mensahihkan hadis abghadul halali indallahi at-talaq. Barang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah tolak. Halal dari sisi hukum, tapi dibenci dari sisi konsekuensinya. Karena konsekuensi perceraian itu nggak ada yang enak. Anak terlantar. Harta yang dicari siang malam, susah payah, dikono gini pecah berantakan. Hubungan suami istri yang sudah bertahun-tahun tiba-tiba putus, yang pasti sedikit banyak meninggalkan nostalgia dan kenangan. Keluarga besar yang selama ini akur dan guyub menjadi pecah, bahkan ikut permusuhan, membenci. Si pamannya pihak laki-laki, pihak perempuan ikut bertengkar gara-gara perceraian. Semuanya jelek kan? Nggak enak kan? Nah, kalau seandainya sekarang perempuan menemui istrinya, suaminya jelek akhlaknya, sama. Tapi konsekuensinya tidak, doanya dikabulkan, tapi dia bisa menggugat cerai. Karena para ulama mengatakan, jangan betah-betah bertahan dengan laki-laki tiga. Kata para ulama. Satu, laki-laki yang suka main perempuan dan tidak ada tanda-tanda kapok ingin tobat. Hindarin perempuan yang seperti laki seperti ini. Kedua, laki-laki yang suka menyanyiakan sholat, tidak ingin sadar dan kembali ke jalan yang benar. Dan yang ketiga, suami yang kecanduan khamr dan berbagai macam jenisnya. Jangan sekali-kali betah dengan laki-laki tiga ini. Karena apa? Pada akhirnya kehancuran. Walaupun bergelimang harta dan materi. Dirinya hancur, anaknya hancur. Bahkan banyak cerita. Perempuan baik-baik menikah dengan pecandu khamr. Akhirnya kecanduan, malah lakinya tobat. Istrinya sulit untuk diajak kembali lagi. Begitu juga narkoba dan yang lainnya. Tentang masalah sekarang eksploitasi wanita, itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab aja. Ya, mempermainkan. Ya, anehnya di Indonesia itu banyak atau wanita senang jadi permainan laki-laki. Ya, contoh aja dijadikan laki-laki perempuan simpenan mau, tapi dinikah bener nggak mau. Nah, itu aneh. Memang Indonesia itu banyak lucunya, Pak. Contoh aja, duit diminta susah, ditipu gampang. Lah itu. Aneh kan orang kita itu. Diminta susah, sodakoin susah, tapi ditipu gampang. Itu. Dengan atas nama bisnis ini miliaran terkuras, emas kiloan hilang itu. Gitu. Nah, dengan demikian untuk kasus-kasus seperti ini kita harus tetap mengembalikan harkat martabat wanita itu sesuai dengan pandangan Islam, koridor Islam, bukan dengan ala barat juga enggak, sekuler juga enggak, tapi Islam. Kita timbang dengan keislaman kita. Ya, karena sebetulnya tidak ada yang bisa menghormati wanita kecuali Islam. Antum lihat aja wanita di pandangan orang Yahudi bagaimana, Kristen bagaimana, Arab jahiliyah bagaimana. Enggak ada yang bisa yang mengembalikan kepada harkat martabat yang benar kecuali Islam. Man amila salihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh baik laki dan perempuan, maka aku akan sementara mukmin, aku akan berikan penghidupan yang bahagia. Yang merusak siapa? Sekularisasi. Orang-orang yang ingin kebebasan tapi kebablasan. Yang melindungi, menjaga, merawat dengan baik adalah al-Islam. Cuman kalau seandainya orang Islam, ya itulah tadi, banyak orang Islam yang sudah jahil terhadap agamanya. Sudah jauh Islam di barat, Muslimnya di timur. Sehingga kadang nggak nyambung, Muslim itu apa, Islam itu Muslim itu siapa, Islam itu apa. Bahkan sampai ada yang mengatakan, saya pergi ke negara barat banyak menemukan Islam sedikit Muslimnya. Alias nilai-nilai Islam diterapkan. Saya keliling ke negara Islam banyak Muslimnya, kurang Islamnya. Maksudnya ajaran-ajaran nilai Islam yang indah
tergusur dan tergeser. Ini yang kita temukan. Contoh aja di Indonesia itu Masya Allah. Ya. Saya ingin cerita sedikit tentang kasus-kasus mutaakhir. Kenapa Indonesia itu runyam? Korupsi, tawuran, tengkar, konflik horizontal, vertikal juga terjadi. Kenapa? Padahal Islam itu indah. Sholat aja, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Masya Allah. Bahkan diantaranya Qatadah mengatakan siapa yang sholat tidak bisa merubah perbuatan keji maka sholatnya sia-sia. Puasa lihat. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Saking hebatnya tuh puasa, Pak. Jangankan yang haram, yang halal aja dilarang. Nasi haram, nggak boleh. Apel buah-buahan nggak boleh. Istri sendiri nggak boleh. Nah, harusnya kalau sudah sukses 30 hari, minimal istri sendiri aja bisa menahan, apalagi istri orang lain. Nah, itu kan subhanallah latihan yang sangat hebat. Nasi sendiri aja bisa menahan, apalagi nasi orang lain. Loh kok sekarang beras sekontainer dikemplang? Nah itu, mana puasanya? Menahan nasi sepiring, latihan bisa halal. Istri sendiri halal. Bisa menahan. Loh ini latihannya udah sukses harusnya kan. Yang halal aja bisa kok mas, apalagi yang haram. Nah gitu. Makanya saya katakan saat tepat untuk latihan meninggalkan rokok puasa. Buktinya, semua orang yang puasa berhasil tidak ngerokok dari mulai subuh sampai maghrib. Tuh, bisa kan? Cuma tinggal innamal a'malu binniyat. Niatnya ngempet, apa niatnya? Lillahi ta'ala. Itu. Kalau ngempet ya tadi itu. Giliran maghrib jamak takhir rokoknya. Haji apalagi? Datang dari Mekah kata Rasulullah SAW, man hajja walam yarfus walam yafsuk rajaka yaumin waladatu ummuhu. Pulang seperti dilahirkan dari ibunya. Masya Allah. Cuma itulah Pak. Orang-orang haji kita itu setiap tahun kurang lebih 230 juta. 230 ribu. So, yang begitu dahsyat hasilnya. Kenapa? Tidak bisa merubah. Bahkan jangankan nyampe Madura, Lamongan, nyampe Gresik, nyampe Pekalongan. Keluar Jeddah aja sudah kembali kepada aslinya lagi kelakuannya. Wah, kalau di sekitar Mekah keluar masuk masjid kayak malaikat. Pakainya putih-putih, dzikir terus. Keluar Jeddah, waduh, balik nih. Persis nggak kurang nggak lebih, bahkan Pak ada haji yang persis sama paketnya. Soleh cuman 40 hari. Rajin ke masjid 40 hari. Akhlaknya mulia 40 hari. Baik sama tetangga 40 hari. Nggak nipu 40 hari. Setelah 40 hari kembali semula. Persis sama paket Roma ini, paket hajinya arba'in. Gitu kan gitu. Iya. Sampai katanya zam-zam yang didapat dari Mekah disiramkan ke dalam sumurnya masih memiliki khasiat seperti zam-zam asli selama 40 hari katanya. Itu 1 galon dimasukin sumurnya Pak. Sekampung suruh nimba 40 hari seperti zam-zam. Seperti itu. Sampai doanya Pak Haji pun dikabulkan 40 hari. Akhirnya apa? Rajin ke masjid jamaah cuma 40 hari. Karena setelah itu doanya expired. Kenapa Pak? Karena dia bertalbiyah kosong. Labbaik Allahumma labbaik. Tapi ternyata aku penuhi panggilanmu ya Allah. Apa ya Allah? Ya tetangga. Memenuhi panggilan tetangga. Supaya pulang. Habis pulang dipanggil Pak Haji. Makanya sampai ada Pak Haji setelah Haji mengundurkan diri jadi ketua RT. Karena habis Haji pun masih dipanggil Pak RT bukan Pak Haji.
Akhirnya Pak, saya terus terang Pak, kalau begini sedih saja hati saya Pak. Kenapa Pak? Saya haji udah nunggu kuota 5 tahun, 7 tahun Pak. Di Mekah udah hilang 2 kali Pak. Masih juga dipanggil Pak RT. Udah deh Pak, mengundurkan diri aja sih. Nanti kumpulin semua pengurus. Malam minggu Pak. Akhirnya, betul, setelah mengundurkan diri, dipanggil Pak Haji. Bahkan ada di suatu tempat Pak Haji untuk memenuhi kuota panggilan dan juga julukan serta status sosial. Karena di satu daerah, kalau kondangan ada khusus kursi Pak Haji. Coba. Kalau nggak haji, nggak boleh. Udah gitu makanannya enak, ini pelayanannya bagus. Yang nggak belum haji, gigit jari, ya Allah. Apalagi sekarang haji kuotanya Pak, nunggu 20 tahun. Indonesia tuh. Sekarang paling tinggi 20 tahun. Tuh kalau daftar umur 70, insya Allah panggil aja di kuburan. Insya Allah. Itu 70, 90 haji. Itu udah pekun. Ya Allah. Mudah-mudahan ini Mekah Madinah cepat perluasan masjid cepat selesai. Nah itu bisa ditingkatin 5 juta. Nah ini giliran bisa agak lumayan. Ya. Saya kira gitu. Anak juga udah capek. Antum juga sudah bosan ngelihat saya. Ya insya Allah suatu hari ada nafas masih berdetak. Kalimat-kalimat unten mutiara hikmah masih juga bisa mengalir. Dan waktu umur kita masih insya Allah dikaruniai oleh Allah panjang. Keberkahan kita untuk bermajlis semakin hari semakin baik. Dan kita berharap semoga pertemuan pada kali ini, pertemuan yang dirahmati Allah dan perpisahan kita, perpisahan yang dilindungi Allah dari keruh hati dan perpecahan. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.